Untuk Vicon ini adalah tips-tips yang bisa aku berikan. Investasi-investasi kecil ini tidak seberapa bagi para bos-bos di luar sana ya. Oke, kembali lagi di channel Asal Dewo. Kali ini saya akan membahas tentang Vicon. Kita sudah lebih dari 1 tahun, khususnya saya dan teman-teman kolega sepekerjaan saya, sudah setahun lebih kita menjalani WFH. Nah, di WFH ini kita sangat familiar dengan Vicon, apalagi lewat Zoom ini, ya. Kali ini aku akan membahas tips-tips atau mungkin hal-hal yang bisa meningkatkan Vicon kita setiap harinya, bahwa kita setiap hari Vicon seperti ini, gambarnya burik, pecah, suaranya jelek, dan tidak bisa didengar dengan jelas. Selain karena internetnya tidak bagus, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Nah, kali ini di video ini aku akan memberikan tips-tips bagaimana Vicon yang baik. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya teman-teman teman-teman budak korporat bisa relate dan mengambil hikmahnya. Bukan hikmahnya, yang mengambil, ya mungkin ada sedikit manfaat di sini. Untuk Vicon yang baik, kita harus paham bahwa Vicon itu apa? Vicon adalah video conference. Vicon adalah video conference. Singkatan dari dua kata, video dan conference. Oke? Nah, video itu juga terbagi menjadi dua, audio dan visual. 50% audio, 50% visual. Kalau seperti ini kita di ruang tamu, lampu menyebar di mana-mana, di belakang ada kipas, pasti jelek. Yakin itu, pasti jelek. Nah, untuk itu, untuk tips yang pertama, ruangan kita tuh harus terkondisikan. Ya, boleh ada kipas lah, tapi kalau bisa pakai AC. Dan untuk itu kita pindah dulu. Nah, bagaimana? Sudah lumayan kan? Sudah lumayan ya? Lumayan lah, masa lumayan. Nah, jadi tips yang pertama, kita harus mengkondisikan sedemikian rupa tempat kita melakukan Vicon itu. Seperti di sini, contohnya di ruangan yang sedikit hening, cahayanya lebih terfokuskan, tidak yang menyebar. Kalau di ruang tamu kan menyebar dari sana sini, dari atas, suara kipas. Nah, untuk itu tips yang pertama adalah ruangan yang terkondisikan. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Jadi tips yang kedua ini adalah mengenai audio. Oke. Nah, di sini
Aku akan memberikan contoh menggunakan audio ini. Bukan audio ini ya. Nih, ini adalah headset dari Digital Alliance. Caranya gimana? Kita setting-setting dulu. Kita akan coba. Ini adalah contoh audio tanpa menggunakan headset dari Digital Alliance. Tes 1 2 3. Ini adalah contoh suara tidak menggunakan Digital Alliance. Nah, ini adalah contoh suara dari headset Digital Alliance ini ya. Apa namanya ya? Nanti aku kasih nama headsetnya. Jadi ini adalah contoh suara input dari headset ini. Bagaimana kalau dibandingkan dengan punyanya yang langsung dari laptop tadi. Kita cek di sini, dia speakersnya sudah melalui headset. Nah, kita coba. Ini adalah suara dari mic Digital Alliance. Nah, coba kita dengarkan lagi. Ini adalah contoh audio tanpa menggunakan headset dari Digital Alliance. Tes. Contoh suara input dari headset ini. Bagaimana kalau dibandingkan dengan. Ini adalah contoh audio tanpa menggunakan headset dari Digital Alliance. Tes. Contoh suara input dari headset ini. Bagaimana kalau dibandingkan dengan bapak-bapak, misalnya teman-teman, rekan-rekan, di hari Sabtu yang indah ini, tanggal 3 bulan April, kita melakukan Vicon ini untuk membahas bla 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 bla. Bagaimana? Lebih enak kan? Itu adalah tips kedua, menggunakan headset. Enak kan? Karena kita sudah pakai headset, kita akan langsung lanjut ke tips yang nomor 3. Tips nomor 3. Nah, di tips yang nomor 3 ini aku akan kasih tips tentang visualnya. Karena tadi audionya sudah, ini sekarang mengenai visualnya. Kita cek dulu audionya apakah masih nyambung ya. Masih nyambung audionya. Dan kita akan memberikan tips tentang visualnya. HP-nya ada di depan. Kita akan rekam dulu layarnya ini. Mana rekam layar ya? Recorder. Oke, kita langsung sampai di Google Play. Google Play kita menginstal DroidCam. Langsung klik install saja. Nah, jadi di fungsinya aplikasi ini adalah kita bisa menampilkan input video atau input visual dari HP, yang tentu saja kameranya punya resolusi yang lebih bagus dan pasti gambarnya tidak terlalu pecah seperti ini ya. Setelah di open aja. Oke, next, got it. Halo. Kita harus connect di server, di wifi yang sama. Nah, jadi kalau di HP sudah terinstall seperti ini ya, kita harus install juga yang ada di laptop. Nah, ini kita taruh di sini dulu. Nah, kita buka dulu ini DroidCam. Kebetulan saya sudah punya ya. Kita refresh. IP.
sepertinya agak lama ya. Kalau gitu kita pakai USB saja. Oke, kita akan memakai USB saja. Kita stop dulu. Nah, jadi kalau mau pakai USB itu kita harus debug. Ini aku udah, ini belum ya. Settings akun, additional setting. Di mana ya? About phone. Ininya belum muncul, jadi aku klik yang di sini. Oh, salah. Ya. Oh. Jadi harus ada you are now developer. Nah, developer mode mana ya? Ditaruh mana sih sama Xiaomi ini? No need, you are already a developer loh. Nah, terus developer optionnya di sini. Jadi kalau di Xiaomi itu ada di additional setting paling bawah developer option. Nah, kita harus debug dulu. USB debugging. Kita loh. Kunaon ya? Kita stop dulu deh. Nah, jadi ini udah bisa aku tampilkan dari kamera Android ya. Resolusinya agak kurang sih, masih agak kurang ya. Ada settingannya nggak ya? Di previewnya bagus, tapi kalau di sini masih agak pecah-pecah. Ya kira-kira seperti inilah. Nah, kita harus melihat ke samping. Rambut tambah berantakan. Nah, itu adalah cara kalau kita mau pakai Android Cam ini. Gimana? Gambarnya lebih baik memang. Kita bisa seperti ini kan? Ya better lah. Gambarnya daripada yang tadi dengan suara yang lebih baik. Ini adalah contoh menggunakan Android Cam. Dan ini kita switch menggunakan integrated camera. Ada peningkatan tapi memang gak signifikan. Nah, tips yang selanjutnya, aku akan menggunakan mic yang mungkin lebih baik ya. Kita akan pakai mic dynamic. Gimana? Tips yang ketiga, kita akan Vicon menggunakan mic dynamic tanpa menggunakan headset. Jadi ya mungkin secara visual lebih baik dan suaranya juga bisa lebih baik. Coba. Oke, kita lanjut. Jadi di sini aku akan ngasih contoh bagaimana menggunakan mic dynamic
Nah, jadi untuk menggunakan mic dynamic ini, kita harus mempunyai mic-nya tentu saja, terus pakai audio interface yang murah-murah aja. Ngapain yang mahal kalau ada yang murah? Terserah mau audio interface yang seperti apa. Contohnya di sini aku pakai Audient Evo 8. Nah, jadi kita harus untuk di contoh rekaman ini kita harus pakai source-nya bukan mikrofon, kita pakai mic line-nya line 2. Mic line 2. Nah, dilihat di sini ya, dia belum ada hijau-hijaunya, berarti suaranya belum masuk, berarti gain-nya harus ditambah. Nah, gainnya sudah ditambah dan hijau-hijaunya sudah naik ya. Kita atur lagi. Idealnya adalah di 45 derajat dari sumber suara atau dari mulut kita. Nah, ini ada tandanya hijau, berarti dia sudah masuk. Nah, di rekaman OBS ini belum masuk. Ini adalah contoh menggunakan mic dynamic analog yang diterjemahkan menjadi digital melalui audio interface. Nah, di tips nomor 4 ini suaranya bisa kita rasakan berbeda ya. Tadinya awalnya pakai mic dari laptop, mic dari headset, dan sekarang mic dari ini, mic dynamic menggunakan audio interface. Kita harus pakai audio interface untuk bisa menggunakan mic analog ini, supaya bisa sinyalnya diterjemahkan sinyalnya ke dalam digital seperti laptop ini. Dan nah, di tips yang paling ultimate ini kita akan menggunakan audio dari mic dynamic ini dan menggunakan visual dari kamera. Kita setting dulu kameranya, kita masukkan. Nah, ini sudah ada tulisannya setting up a device, berarti device-nya sudah terbaca. Dan apakah langsung bisa kita ganti kameranya? Kebetulan saya sudah menginstal namanya aplikasi Imaging Edge. Jadi spesialnya dari kamera Sony ini, semua kameranya baik itu full frame maupun APS-C bisa dijadikan webcam. Sungguh sebuah inovasi yang sangat membagongkan. Nyambung dan ini. Nah, ini tandanya sudah bisa. Oke, karena ini coba aku setting lagi. ISO-nya jadi 400. ISO-nya sudah dinaikin dan bagus sekali source-nya. Sangat mantap. Sangat mantap. Sangat mantap. Oke, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Oke. Nah, jadi seperti ini adalah settingan. Harus naikin lagi nih. Naikkan lagi. Nah, segini kayaknya sudah pas. Ya,
sudah pas, dan gambarnya ada, kalau di layar kecilnya Sony lebih bagus ya. Jadi kalau kita Vicon, suaranya akan seperti ini. Di tips yang nomor 5 ini kita menggunakan kamera Sony A6400 sebagai source visualnya, dan menggunakan audio source-nya dari mic dynamic analog, pakai audio interface. Wajib harus pakai audio interface, kalau tidak kita tidak akan terbaca mic analognya. Kita bisa substitusi mic analog dengan mic USB, bisa. Mic USB bisa. Lalu kalau mic USB itu tidak perlu menggunakan yang namanya audio interface, jadi dia langsung connect ke USB dan bisa langsung didengar suaranya, langsung masuk, tidak perlu switching dari analog ke digital gitu. Nah, ini adalah contoh sampel menggunakan kamera APS-C dan audio analog dari mic dynamic. Coba kita bandingkan. Ini adalah contohnya. Kemudian yang contoh-contoh yang pertama tadi, kita sudah menggunakan kamera dari webcam dan mic-nya dari laptop. Ini sekarang kita menggunakan kamera. Bagaimana? Kalau di kamera sini ini bagus banget ini. Kalau di OBS-nya ini agak sedikit gelap ini. Saya nggak ngerti juga. Ini jerawatku jadi kelihatan nih. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Setelah footage setelah tipsnya yang tadi, aku penasaran karena kalau di layar kecilnya Sony itu sangat bagus ternyata ya gambarnya, tidak sejelek yang ada di screen record dari OBS tadi. Nah, ini adalah contoh dari gambar langsung rekaman dari mirrorless A6400 pakai profile picture nomor 10, pakai audionya Boya, clip on gini modelnya, dan lensanya 35 mm pakai filter CPL. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, coba mungkin memang kalau di tampilan di layar tadi memang tidak sebagus yang ini ya. Kalau ini, wah, ini sangat luar biasa sih, berbeda jauh mungkin. Tapi kalau untuk Vicon sepertinya ini sudah cukup seperti gambarnya yang tadi di layar dari OBS tadi. Gambar aslinya tanpa dimasukkan ke Vicon itu sangat bagus, dan ya seperti itulah. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, pak bos, bu bos, kita sudah setahun lebih WFH Vicon setiap hari. Ayo kita bisa perbaiki kualitas dari Vicon kita. Suaranya bisa lebih, mungkin nggak lebih bagus tapi lebih clear. Suaranya bisa lebih clear, gambarnya bisa lebih enak didengar, gambarnya bisa lebih enak dilihat. Ya, seharusnya kita bisa mengimprove itulah. Kita pasti mau yang lebih baik lagi. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Untuk Vicon ini adalah tips-tips yang bisa aku berikan. Investasi-investasi kecil ini tidak seberapa bagi para bos-bos di luar sana ya. Jadi videonya, gambarnya bisa, visualnya bisa lebih bagus, audionya bisa lebih bagus. Bapak, ibu, mas, mbak pasti bisa. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye.